Halo Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini bersama saya Penatua Samuel Kris Pradipta, calon pendeta yang melayani di GKI Guntur. Kita berjumpa saat ini di bulan September. Dan bagi kita generasi lawas, mungkin kita akrab dengan penyebutan bulan ini sebagai September Ceria, seperti kata Vina Panduwinata. Ya, selepas kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, katanya ada butiran hujan yang mengusik impian semu, memberi kesegaran. Ada keceriaan di bulan September. Tapi bulan September, seperti bulan-bulan lainnya, tidak hanya berisi keceriaan. Di Indonesia, kita juga mengenal istilah September Hitam, yaitu ketika di bulan September ini ada banyak peristiwa pelanggaran HAM yang diabaikan oleh negara. Di antaranya adalah tragedi genosida tahun 65, peristiwa Tanjung Priuk tahun 84, tragedi Semanggi kedua tahun 98, pembunuhan Munir tahun 2004, pembunuhan Salim Kancil, seorang petani yang dibunuh karena terlalu vokal menolak tambang pasir tahun 2015, pembunuhan pendeta Yeremia di Papua tahun 2020. Dan beberapa lainnya terus berlanjut hingga saat ini. Dalam negeri yang mudah lupa ini, ada sebagian orang yang dengan aktif menolak lupa. Dalam aksi Payung Hitam atau yang sekarang lebih akrab dikenal dengan aksi Kamisan, ada aksi yang digagas oleh keluarga korban pelanggaran HAM dan dilakukan setiap Kamis untuk menuntut dituntaskannya berbagai macam kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Ibu Maria Katarina Sumarsih, ibunda dari Bernardinus Realino Norma Irawan atau yang bisa disebut Wawan, mahasiswa yang tewas karena peluru tajam dalam tragedi Semanggi 1, adalah salah satu ibu atau keluarga korban yang berdiri di depan Istana Negara berpakaian hitam setiap Kamis mempertanyakan keadilan yang seharusnya ditegakkan di negara ini. Dan tepat ketika video ini diunggah, Kamis 11 September 2025, aksi Kamisan telah berjalan sebanyak 877 kali. Dilakoni dengan tekun layaknya ibadah demi keadilan sebagai dasar praktek bernegara kita. Diwujudkan dengan merawat ingatan. 1 Samuel 7 ayat 12 biasanya menjadi ayat yang dijadikan perenungan tentang ingatan, tentang pengenangan, yang berbunyi demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ebenezer, yang artinya batu pertolongan, digunakan untuk mengingat Tuhan karena telah menolong mereka menang dari bangsa Filistin. Namun saya terkesan dengan yang dikatakan oleh pendeta Yowas Adi Prasetya dalam postingan di Instagram beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan bahwa Ebenezer bukanlah monumen statis, melainkan peringatan atau penanda dinamis. Sebab Ebenezer tidak hanya disebut pada saat kemenangan, melainkan dalam beberapa ayat sebelumnya juga disebutkan Ebenezer, yaitu dalam 1 Samuel 4 ayat 1 dan 5 ayat 1, yang adalah sebetulnya momen kekalahan. Maka gerakan Samuel dan bangsa Israel yang menjadi sebuah gerakan penarasian kembali kehidupan yang kadang baik dan kadang tidak, memang akan lebih menyenangkan ketika kita hanya mengingat hal-hal yang indah-indah saja. Namun hidup kita bukan hanya tentang yang indah-indah saja. Kita perlu jujur pada pengalaman kehidupan kita, dan hanya melalui rekoleksi memori yang utuh kita dapat ditolong untuk mengupayakan masa depan yang lebih baik. Iman Kristen juga memberikan ruang spesial
bagi gerakan merawat ingatan. Kita mungkin familiar dengan gerakan merawat ingatan. Dalam perjamuan kudus, kita merawat ingatan tentang pengorbanan dan kematian Kristus, dan mengenangnya bukan sebagai momen kekalahan, melainkan sebagai puncak solidaritas Allah dan sebuah jalan menuju kebangkitan yang menjadi dasar bagi kita untuk merespon anugerah kehidupan dalam pertobatan. Melalui perjamuan kudus, kita menarasikan ulang peristiwa kematian yang mengerikan menjadi tanda perjuangan cinta yang besar yang mengundang kita menyongsong kehidupan ke depan dengan semangat cinta yang sama. Merawat ingatan butuh ketekunan untuk menjumpai kembali pengalaman yang menyakitkan, bergumul dengan kepahitan, atau bahkan dengan penyesalan dan rasa bersalah, dan untuk berjuang walaupun ujung jalannya masih tersembunyi. Nah, oleh karena itu, bisa terasa tidak nyaman dan menjemukan, namun layak untuk diupayakan. Sebab bagi kita, jiwa-jiwa yang terluka atas kenyataan kehidupan yang pahit, merawat ingatan adalah jalan bagi kita untuk menerima setiap kenyataan dan pengalaman dan merajut kembali narasi kehidupan kita. Merawat ingatan juga dapat menjadi kunci kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita, pribadi maupun kolektif, dan bersama-sama berjalan menuju pertobatan. Dan dalam berbagai macam perjuangan kita sebagai masyarakat belakangan ini, memori atau ingatan tentang segala pengalaman dan segala yang kita saksikan bersama terjadi di negeri kita adalah modal berharga kita. Bukan untuk membuat kita makin terpuruk atau berlarut dalam pengalaman buruk, namun untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi semua dan merangkai kembali sejarah yang akan kita cetak bersama. Untuk itu, mari kita menolak lupa, merawat ingatan, dan berpulih bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah kasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kami dalam naik turunnya kehidupan kami. Dan saat ini di tengah-tengah berbagai macam tantangan kehidupan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi maupun bersama-sama sebagai sebuah masyarakat, kami hendak datang kepada Tuhan dan kami hendak bersandar pada pimpinan penyertaan Tuhan, agar kami dapat bersama-sama memperjuangkan berbagai macam hal yang baik, menggunakan memori ingatan kami untuk berdamai dengan berbagai macam peristiwa kehidupan kami, dan untuk bersama-sama mendorong terjadinya perubahan, terjadinya pertobatan bagi diri kami sendiri maupun secara kolektif sebagai masyarakat. Terima kasih ya Bapak, ajar kami untuk selalu berjuang untuk melakukan segala yang merupakan kehendak Tuhan. Kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja, dan doa ini hendak kami panjatkan demi Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.